Sendiri Ja'far, Sekretaris DPD PKS Kota Padang. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan, saudara kami di media massa, baik cetak maupun elektronik di Sumatera Barat, di Kota Padang. Alhamdulillah, atas kehadirannya sore ini, insya Allah dalam agenda konferensi pers resmi PKS DPD Kota Padang kepada masyarakat terkait dengan beberapa hal yang nanti insya Allah kita coba diskusikan. Untuk mengantarkan acara ini, kita silahkan, kita mohon kepada Ustaz Haji Marlion untuk memandu jalannya kegiatan kita. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati jajaran pengurus DPD, Pak Sekum DPD PKS Padang dari fraksi, Bapak Rabdi ya, ST Sekretaris, mewakili ketua fraksi karena ketua fraksi ada keluarganya yang kemalangan ya, di Jakarta. Tadi pagi beliau berangkat. Bendahara fraksi Pak Haji Edmond, Ustadz Haji Santo yang saya akan memperkenalkan juga pemain hari ini. Rekan-rekan wartawan yang hadir baik dari media cetak maupun elektronik yang berbahagia. Kita bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka konferensi pers dari DPD PKS Kota Padang sekaitan dengan Wakil Wali Kota Padang. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan dari kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, selamat datang di kantor DPD PKS Padang. Inilah adanya kantor DPD. Semoga kita selalu bisa bersilaturahim dalam momen-momen yang lain. Sebelum kami menyampaikan sekaitan dengan calon wakil wali kota, kami sampaikan dulu dasar hukum ya sekaitan dengan wakil wali kota ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang pada pasal 176 ayat 1 menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 8 bulan terhitung sejak, nah ini perlu kita garis bawahi, sejak kosongnya jabatan tersebut. Jadi kalau wakil wali kota naik jadi wali kota, nah gitu kan, sejak kosong wakil itu dihitung 18 bulannya. Nah, itu yang dasar hukum yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 1 Jenah Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil kota, dimaksud ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian peraturan pemerintah nomor 12 tahun 18 tentang pedoman penyusunan tertib DPRD, bahwa pada bagian kedua tentang tugas dan wewenang pada pasal 23.2 poin D, DPRD Kabupaten Kota mempunyai tugas memilih kepala daerah,
wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan, meneruskan sisa jabatan lebih dari 18 bulan. Kemudian PKS dan PAN adalah partai pengusung terpilihnya wali kota dan wakil wali kota Padang periode 2019-2024. Namun karena Bapak Mahyildi menjadi gubernur, maka terhitung di awal tahun 2021 di bulan Februari, nggak salah ya, beliau dilantik menjadi gubernur, lalu terjadi PLT wali kota, maka resminya pada tanggal 7 April 2021, Saudara Henry Septa sebagai wakil wali kota dilantik pada tanggal 7 April 2001 menjadi wali kota Padang. Maka kalau kita hitung dari sisa masa jabatan, kalaulah masa jabatannya sesuai dengan peraturan berakhir nanti di Desember 2023, itu dihitung dari 7 April sampai Desember 2023 masa jabatannya yang tersisa, arti jabatan wakil wali kota kosong itu melebihi dari 18 bulan. Maka memungkinkan diisi tanpa ada sebatas waktu kapanpun. Karena masa jabatan kosongnya lebih dari 18 bulan, maka kita sudah konsultasikan. Maka PKS selalu mengasaskan konsep tentang membangun ini dengan ukhuwah Islamiyah, membangun dengan kebersamaan, dengan kesetaraan. Lalu sebagai partai pengusung pada Pilkada 2018-2019 itu DPD PKS Kota Padang sudah menyurati di surat kami yang pertama itu pada tanggal 18 Januari 2021 nomor 06 AK 11 PKS 74.042 tentang permohonan silaturahim. Belum kita kirim nama nih, silaturahim saja dulu. Untuk membicarakan tentang persoalan wali kota, wakil wali kota yang kosong. Namun surat kita belum dibalas. Kita kirim lagi surat kedua pada tanggal 8 Mei 2021 perihal usulan calon wakil wali kota Padang. Baru kita kirimkan nama. 2 nama waktu itu. Tapi tetap saja bukan ke wali kotanya sebagai ketua PAN-nya. Nah, karena kita inginkan membangun kesetaraan, kebersamaan. Saya selalu sampaikan kepada media bahwa kita tetap ingin membangun ini dengan kebersamaan. Karena pemilihan dulu dibangun dengan kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Namun juga belum mendapat respon, waktu terus berjalan. Tanggal 4 Juni kita kirim lagi surat silaturahim lagi. Nah, kalau mau juga belum bahas tentang nama, kita kirim lagi surat silaturahim. Juga belum direspon. Nah, lalu terus waktu berjalan, pada tanggal 12 September kemarin, karena kita sudah mendapatkan dari proses yang panjang, diskusi kita yang panjang di tingkat DPD, di tingkat DPW, di tingkat DPP, karena juga belum respon, akhirnya DPP kita memproses dan keluarlah SK. Namun kita belum juga langsung mengirimkan SK itu kepada wali kota. Kita mau tetap juga dibangun silaturahim. Maka pertanggal 12 September, karena SK ini Pak Henry Santo itu sebelum itu ya, maka kita kirim lagi permohonan silaturahim dan mendiskusikan. Teman kita memberikan waktu dan waktu di tingkat DPD tidak perlu lama, butuh waktu 1 minggu 2 minggu. Nanti belum respon, maka secara resmi guna realisasinya pembangunan kota yang memang masih ada waktu tersisa di persoalan-persoalan kota hari ini. Yang memerlukan wakil wali kota untuk mendampingi wali kota guna melaksanakan pembangunan kota ini lebih baik lagi. Karena di tengah-tengah persoalan, apalagi Kota Padang adalah kota besar dengan beban besar, dengan tanggung jawab besar, apalagi pasca pandemi COVID-19, kota ini harus segera bangkit dari pulih perekonomiannya. Maka kami hari ini secara resmi
kemarin dan beberapa hari yang lalu resmi mengirimkan surat kepada Wali Kota Padang tentang nama calon wakil wali kota. Satu nama yang kita kirim dari DPD PKS Kota Padang. Surat ini sudah kita kirim ke wali kota secara resmi. Kemudian kita tembuskan ke DPRD, kita tembuskan ke gubernur, kita tembuskan kepada ketua DPD PAN Kota Padang. Walaupun kita dengar PAN sudah ada nama, tapi sampai hari ini terus terang kami DPD PKS belum menerima nama itu secara resmi dari PAN Kota Padang. Tapi kita akan menyerahkan resmi SK kita kepada wali kota untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian ke DPRD kita tembuskan ke ketua DPRD, kemudian kita tembuskan ke gubernur, kita tembuskan ke ketua DPD PAN Kota Padang. Surat kita pada tanggal 8 Oktober 2022 nomor 135. Maka di dalam surat itu sesuai dengan SK DPP PKS Kota Padang secara resmi mengajukan Saudara Haji Henry Susanto LC LMA calon wakil wali kota Padang masa sisa jabatan 2022-2023 untuk seterusnya diminta kepada saudara wali kota untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian saja. Dan kawan-kawan fraksi kita perintahkan untuk menyukseskan ini supaya ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme dan rakyat warga Kota Padang menunggu ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Demikian saja dari kami. Perkenalan dulu, Pak Wim. Diskusi dulu atau perkenalan calon atau suruh ngecek anda? Kita tanya ke Baim dulu. Baim. Iya, jadi itu mungkin sebelum kita diskusi nanti kita perkenalkanlah dulu, minta beliau satu kata dua patah kata untuk menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Dari kami cukup. Pak Segum ada tambahan? Cukup, Pak Rabdi? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD PKS Kota Padang bersama Pak Sekum, di mana beliau juga merupakan anggota DPRD yang terhormat Kota Padang. Kemudian sama-sama kita hormati jajaran pimpinan fraksi. Hadir bersama kita Abangda Haji Rafdi, Abangda Haji Edmond, kemudian Abangda Haji Andi. Kemudian teristimewa kepada uda-uda, abang-abang dan sahabat seperjuangan dari media pers yang ada di Kota Padang. Izinkan kami selaku kader Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang-abang dan uda-uda yang sudah hadir di rumah kita bersama. Yang kedua, terus terang, sebagaimana yang kita lalui secara pengkaderan di PKS, kita memang selalu dididik untuk menjalankan dan menerima perintah tanpa diminta. Jadi kami selaku salah seorang kader partai diperintahkan oleh struktur sesuai hasil musyawarah atau syuro internal sampai terbit SK, dan sampai pada hari ini kita sampaikan kepada
masyarakat Kota Padang melalui konferensi pers. Untuk itu kita mohon doa, bimbingan, nasihat dari segenap tokoh, baik akademisi, kemudian politisi, Bondo Kandung, tokoh pemuda, milenial, untuk bersama-sama mensukseskan kemajuan Kota Padang. Sebagai perkenalan singkat, nama Henry Susanto, kampung asal Kabupaten Sijunjung, sudah berkeluarga, anak 3 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Jadi 3 tambah 5 berapa, Pak? Pak Ketua DPD ini kami kenal baik dengan beliau sejak di bangku MTS. Bahkan beliau salah seorang abang yang punya masa lalu kenangan sejarah yang ikut juga membentuk perjalanan hidup kami. Tepatnya di Flamingo ya Pak. Semasa beliau menjadi aktivis di kampus UNP. Itu mungkin sebagai perkenalan ya Bang. Kalau pengalaman, pernah diamanahkan di anggota DPRD Sijunjung periode 2014-2019, kemudian 2019-2020. Jadi periode kedua hanya setahun Maju. karena diamanahkan oleh partai waktu itu sebagai calon bupati Sijunjung, dapat juara 2. Ya, kita dulu kalau sekolah kan juara 2 ini dipanggil juga ke depan dapat piala. Ternyata kalau di pilkada tidak berlaku juara 2 dipanggil ya. Yang dilantik juara 1. Itu mungkin sebagai latar belakang singkat. Kesibukan selain bakti masyarakat, juga swasta. Itu mungkin Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Henry. Jadi sama-sama HS inisialnya. Satu Henry Septa, satu Henry Susanto. Masih HS ya Pak? 2 HS. Kita silakan mungkin kita balikan kepada Pak Sikum untuk memimpin diskusi. Bihinya pantang disapu, dia jalan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua. Udah. Kita langsung saja, Abang senior, kawan-kawan dari Dimas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Penelitian saya diambil dari cetak hingga dongeng, sekarang mulai dari versi Mabeto. Pertanyaan saya kepada Ustaz Mario, sebenarnya beberapa nama yang mereka sudah lakukan. Ada nama Mulia Yusuf, ada nama bahkan Rizal disebut ya, Tutur Gunung. Kami tidak tahu apakah Rizal itu silakan duduk dengan apa dengan saya tahu. Maka itu kita paling suka senang tuh. Hanya untuk sekarang habiskan saya dalam hidup dapat nanti berbedanya tahu. Ada juga nama Ustaz Mario, tapi katanya lebih senang untuk melanjutkan tugas DPR. Aku saya enggak. Kalau mau dia maju kan harus mundur kan? Nah kalau Ustaz Midi ketika saya tanya, bahwa saya tak doyan untuk pemilihan DPR. Saya doyan kampret itu kan. Kalau untuk berkata saya siap, tapi kalau untuk pemilihan DPR enggak. Nah itu Ustaz Midi dia ceritanya dia ngomong. Nah, jadi yang saya pikirkan ini, kenapa kita harus impor dari situ? Kenapa kita impor dari situ? Padahal banyak kader yang besar sebenarnya. Ketika partai sudah menciptakan, menyatakan, maka yang ada biasanya dikasih apa? Sami anak atau anak, tidak ada perbedaan lain. Mau dia anggota DPRD
DPRD apa kalau partai memintakan maju jadi wakil wali kota ya sambil karena lo saya akan keluarkan. Tapi kenapa sekarang ini diimpor dari sini? Tidak benar. Yang kedua, saya mengenal Ustaz Indonesia satu ini nggak langsung. Saya dari orang-orang tokoh masyarakat sebelum terakhir saya diskusi dengan mantan sekabupaten Pak Firdausya. Jadi Sumanto itu orangnya bagus, kemasyarakatan bagus. Sekarang yang mengaku 2004 saya yakin dia lah. Kata Pak Firdausya, tuan mulai ngomong-ngomong kayak gitu. Kenapa harus maju dari Padang? Kenapa Pak Ustaz mau dicalonkan Padang? Padang begini. Dan kalau gagal begini dari Padang, nanti dapat lihat ini pasti ada ketika kepada di sini. Apakah di Padang keok di Padang kok majukan lagi di sini? Apakah ada pertimbangan? So di situ itu kalau masyarakatnya kalau orang kepada saya bercerita, ini satu itu Pak. Masyarakat sangat dekat dengan dia. Dengan apa? Tinggal mencari pasangan yang dulu empat lagi. Kalau dapat ada pasangan berdua, dah lagi. Lawannya dah apa itu? Kemarin itu pasangan apa sih? Makanya berdua. Nah, ini suatu gambaran yang saya terima dari tokoh masyarakat seluruh Pak Firdausya, Pak Pemali segala macam. Nah, kenapa mau kok di Padang bisa dapatkan sekian bulan dan sekian tahun kalau dicukup dengan seberapa untuk mendapatkan DPRD harus menyerah pula gitu. Kan si harga kita nggak bisa nih, nggak tahu orang DPRD, nggak tahu orang DPRD kan paham sisi DPRD. Kalau tak menyerah pasti tak ada pilihan, pasti akan menyerah. Nah, sekian pula ya, karena udah tinggi. Terima kasih. Dengan sedang jawabnya ini anak partai ya, itu nggak berrelasi. Terima kasih. Terima kasih. BY. Sebenarnya jawabannya lah BY jawab seorang. Iya kan? Lalu jawaban BY seorang tadi. Nah, yang pertama berkaitan dengan kenapa harus nama Pak Susanto, kenapa nama Pak Marlion, lah Pak BY jawab seorang kan? Kenapa nama Pak Muhyiddin lah BY jawab seorang tadi. Iya kan? Jadi gini, di PKS memang ketika kita diskusikan panjang lebar, memang beberapa orang pejabat publik kita karena memang tugas berat untuk kota ini mengawal, maka memang beberapa pejabat publik disilakan untuk meneruskan jabatannya sampai selesai untuk konsentrasi di amanah yang sekarang. Nah, itu garisan besar dari partai. Kemudian setelah kita coba menghitung-hitung siapa tokoh-tokoh, karena Padang ini adalah butuh energi yang besar untuk membantu membantu wali kota. Maka setelah kita diskusikan panjang, maka mau harus punya kapasitas, karena Pak Susanto ini sudah pernah jadi anggota DPR juga di Sijunjung, kemudian pernah juga mencalonkan sebagai Bupati Sijunjung. Maka tidak salah juga PKS mencoba untuk mengusung beliau di Kota Padang, karena sekarang aktivitas beliau juga banyak di Kota Padang. Karena beliau salah satu yang juga banyak memberi bersama dengan Pak Gubernur hari ini, memberikan masukan, memberikan input untuk kemajuan Sumatera Barat. Maka setelah proses yang panjang itu, kita menyimpulkan dari sekian nama, dengan segala konsekuensi, dengan segala pertimbangan, maka muncul nama beliau Pak B. Tidak kita cari, karena Padang ini dari manapun dia bisa. Itu kan karena yang baik kader PKS adalah pengabdian itu dimanapun bisa. Gitu kan? Kalau kini awak diminta ke Jakarta jadi pengabdian, wah bisa aja. Jadi bupati, wah bisa ya kan. Nah, cuman setelah kita diskusikan panjang, mudah-mudahan, karena bekas kan ingin memberikan terbaik nih untuk membantu Pak Edi Septa nih kan. Tugas wakil ini kan membantu kota. Tentu kita ingin memberikan kader kita yang terbaik lah untuk membantu beliau. Bukan kami nggak bisa membantu juga, insya Allah kita masih DPRD siap juga terus membantu beliau.
Kalau seandainya beliau bersama-sama menyukseskan wakil ini, kita akan sukseskan juga pemerintah kota, dan itu udah tanggung jawab kami bersama-sama menyukseskan kepemimpinan Prode ini, karena sudah menjadi koalisi kita dari awal. Mungkin itu, Pak. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Terima kasih Pak Ketua, kemudian awam muda yang pakai kacamata. Bang W. Kita sangat senang ya dengan gestur beliau bertanya dengan nada konstruktif sekali, insya Allah. Salam kenal Pak, salam hormat juga untuk Pak Firdauska. Beliau memang salah seorang tokoh Sumatera Barat yang pernah jadi Sekda Kota Padang dan Sumatera Barat, berasal dari Sidijung, Pak Ketua. Jadi memang kita di PKS selalu ditanamkan nilai untuk menolak jabatan. Secara pribadi kita sudah menyampaikan kondisi apa adanya kepada partai, dan kita satu sisi juga sebagai kader ketika sudah diperintahkan dan disupport, didukung oleh struktur demi kemaslahatan masyarakat kita di Kota Padangnya, begitu Bang Arati. Kemudian terkait dengan DPRD, kami secara pribadi juga sudah bersilaturahim jauh sebelum ada isu diperintahkannya kita untuk maju di posisi PAW Wawako Kota Padang. Dan kami yakin lembaga DPRD Kota Padang memiliki niat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Padang tadi. Lembaga terhormat, penuh integritas, dan jauh-jauh hari juga sudah mendorong agar memang posisi tersebut diusulkan oleh partai koalisi. Jadi kita yakin Pak ya, bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Berarti hitungannya mundur. Hitung sejak jabatan itu kosong. Wali Kota Padang dilantik 7 April 2021. Kalau masa jabatan wali kota atau wakil nanti berakhir di 31 Desember 2023, berarti itu melebihi dari angka 18 bulan semenjak dari tanggal 7 April 2021. Itu pedoman titik fokusnya, entry point-nya di situ. Nah, maka dengan berdasarkan undang-undang inilah kami tetap optimis ini masih bisa. Mau 1 bulan masa berakhirnya, mau 2 bulan sampai per Desembernya, yang dihitungnya masa kekosongannya, bukan masa sisanya yang sekarang lagi, masa sejak terkosongnya, itu yang menjadi entry point-nya, sejak jabatannya kosong. Nah, itu sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang kan masih ada waktu nih, mau 1 minggu nanti berakhirnya masih bisa juga diisi wakil itu. Nah, tapi tentu kita optimis lah ya, ini bisa segera karena kita sudah resmi mengirimkan surat. Mudah-mudahan ini direspon. Kita yakin, optimis wali kota responnya ini. Sebagai ketua PAN, mudah-mudahan mau juga duduk bersama yang kita sama-sama kita tangani surat pengajuannya. Dari PAN kita dengar ada nama ya, Pak Ime? Ada nama Ekos dulu ya. Tapi kita belum mendapatkan suratnya nih resmi dari DPD PAN Kota Padang. Kita tunggu. Mudah-mudahan kalau udah resmi, nanti serahkan mekanisme ini ke DPRD. Karena DPRD pasti punya mekanisme, wali kota juga punya mekanisme. Jadi kita sebagai partai pengusung tentu tetap akan berjalan dengan sesuai dengan peraturan mekanisme. Itu aja optimisme kita. Itu mungkin. Di DPRD bagaimana perjuangannya nanti Pak? Di DPRD kita sudah perintahkan tadi fraksi untuk mengawal ini, baik dan melakukan lobby-lobby, melakukan pendekatan dengan kawan-kawan dari fraksi yang lain. Moga ini sukses. Tentu nanti kita akan polasi terus perkembangannya dengan kawan-kawan fraksi. Pak, lagi tambahan Pak?
ada pengamat yang menilai bahwasanya ini ada unsur sengaja mengulur-ulur waktu, Pak. Terkait dengan kekosongan ini, terutama dari Wali Kota Padang ya, Pak. Dan pandangan dari PKS sendiri bagaimana, Pak? Lihat kenapa itu begitu lama gitu, Pak? Sengaja mengundur dari wali kotanya, bukan dari PKS-nya ya. Jadi ini kan apa ini Pak Rabdi? Kalau PKS tidak ada niat untuk mengulur-ulur, PKS ingin cepat. Makanya kita sejak dia kosong langsung kita kirimin surat supaya kita bertemu. Berkali-kali kirim surat supaya saya bertemu. Sampai hari ini karena tidak ada juga pertemuan, saya sudah sampaikan. Saya pada titik tertentu akan mengirim surat ya. Karena ini desakan yang sangat kuat dari bawah kita turun, saya ditanya itu. Itu babnya wali kota, babnya PAN. Saya juga tidak bisa mengambil ranah orang lain ya. Kita berjalannya dengan tanggung jawab PKS adalah mengirim nama. Kita ada kirim nama sesuai dengan peraturan. Sekarang mekanisme itu berada pada ranahnya wali kota Padang. Bagusnya tanya ke wali kota aja itu. Kalau menduga itu sulit Wak menduga. Kok jangan seperti lagu lo kan, kau salah menilaiku kan, atau seperti lagu siapa tuh Pak Ji? Jangan salah menilai Regu Rabdi. Jadi mudah-mudahan kita yakin lah Pak Wali, mungkin kita doakan terbuka hatinya untuk kembali bersama dengan PKS. Kembali bersama PKS, insyaallah kita akan bantu. Kita selalu membangun politik silaturahim. Dari pusat itu kita pesanlah politik silaturahim. Karena apalagi PKS dengan PAN itu satu rahim yang sama sebenarnya. Jadi lahir dari rahim reformasi. Jadi kita berharap tetap juga kita melihat dalam konteks maslahat untuk warga kota, umat, tidak untuk kepentingan pribadi. Makanya saya sebagai ketua DPD pun diminta calon, saya legowo saja kalau memang seandainya ada yang terbaik, dan kita memang ingin fokus ya untuk menyelesaikan tugas-tugas DPRD. Itulah mungkin itu. Cukup ya syarat apa kalau tidak ada pertanyaannya kita cukupkan. Alhamdulillah. Dari fraksi ada? Fraksi ada mungkin. Oh iya, dari ketua fraksi, wakil ketua fraksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua DPD yang kami hormati Pak Sekum, kemudian Ustaz Andi Susanto, kemudian kawan-kawan fraksi yang hadir hari ini. Barangkali singkat saja yang kami sampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua DPD tadi, bahwa kami sudah diperintahkan untuk mensukseskan agenda ini. Maka kita akan segera menyambut ini. Kenapa? Satu niatnya bahwa kita ingin mensukseskan tugasnya Pak Wali Kota. Kita ingin mensukseskan beliau dengan membantu tugas-tugas beliau. Maka kami yakin dan percaya kawan-kawan di DPRD dan Pak Wali sendiri juga punya niat untuk bersama-sama membangun kota ini. Maka selanjutnya adalah bagaimana mekanisme ini bisa berjalan dengan Pak Wali sendiri dan di DPRD nanti. Kita akan bersama ini sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar nantinya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan pada pimpinan fraksi PKS DPRD Kota Padang, Pak Rafdi, Bapak dan Ibu, kawan-kawan media dan seluruh yang hadir. Kiranya cukup agenda kita, konversi pers kita. Dari kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak, dan jika ada kekurangan dan keapaan kami mohon maaf. Kita cukup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah dari taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.